Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Pada video presentasi ini, kami mohon izin untuk mempresentasikan materi pengantar bisnis, yaitu mengenai tantangan bisnis. Next. Baik, sebelum beranjak ke inti, kami mohon izin untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada di Deni Petrianita dengan NIM 20170511032. Kemudian yang kedua ada Komawahyuni Febrianti dengan NIM 20170511042. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Kadek Gusti Aloka dengan NIM 20170511041. Dan yang keempat ada Gusti Ayu Nyoman Putri hari ini dengan NIM 20170511052. Next. Adapun 7 materi pokok yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai e-commerce, kemudian yang kedua ada business to business, kemudian yang ketiga ada business to customer, kemudian yang keempat ada globalisasi, dan yang kelima ada menilai peluang membuka usaha baru, yang keenam ada keunggulan kompetitif dan strategi bersaing, kemudian yang terakhir ada karakteristik menjadi pebisnis sukses. Adapun materi yang pertama, yaitu mengenai e-commerce, akan disampaikan oleh teman saya. Kepada rekan saya, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi materi yang akan saya jelaskan di sini yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru, di mana internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan atau kontrak dagang secara internasional ke seluruh negara maupun dunia. Sarana ini, walau tahap awal investasinya cukup mahal, namun proses bisnis selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Akses data dan informasi bisnis dapat berlangsung dengan cepat, di mana hampir seluruh instansi pemerintah, termasuk perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat jenderal maupun atas perdagangan, sudah menggunakan e-commerce. Usaha e-commerce yang dapat diakses menggunakan internet merupakan usaha yang sangat unik, karena hanya dengan satu media, perusahaan dapat melakukan usaha atau bisnis, baik dengan sesama perusahaan atau yang sering disebut dengan business to business atau B2B, ataupun proses bisnis langsung antara pebisnis dengan konsumen atau penjual dengan pembeli, yang disebut dengan business to customer atau B2C. Kemudian materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu business to business atau B2B. Nah, B2B ini adalah proses bisnis antara penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen, ataupun produsen dengan grosir, pedagang, agen, dan sejenisnya yang dapat dilakukan secara online, di mana melalui B2B ini, mereka dapat melakukan promosi, penawaran, dan permintaan produk. Kemudian tanya jawab antara mereka juga dapat dilakukan secara online, melalui internet ataupun mobile phone yang memiliki fitur untuk itu. Nah, kekuatan teknologi internet dan mobile phone yang memang semakin hebat. Teknologi pencarian informasi bisnis maupun informasi lain yang kita ketahui saat ini yaitu melalui situs google.com. Nah, kita semua tahu bahwa Google yang notabene-nya merupakan perusahaan pemasang iklan, merupakan fenomena internet yang telah menjadi bagian dari alat kita untuk mencari informasi, mulai dari produk atau jasa, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berkat perkembangan internet, kini semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung, dihubungi, dan menghubungi. Pendorong nomor satu adalah perubahan teknologi yang mengundang datangnya berbagai tren lain. Seperti yang pertama, yaitu ada from one to many broadcasting to many networking, di mana teknologi web 2.0 menyebabkan terjadinya banjir aplikasi berbasis jejaring dari banyak ke banyak atau many to many yang menyebabkan internet berubah. Trennya adalah read and write atau baca dan tulis, di mana mendorong orang lebih mengekspresikan diri, berpartisipasi, melakukan networking, membentuk komunitas lewat situs jejaring, dan banyak hal lain. Kemudian yang kedua yaitu ada from ideology to persona. Perkembangan teknologi juga membuat dunia politik dan birokrasi menjadi lebih transparan, di mana sejak adanya internet, kita dapat melihat gambaran politik secara lebih nyata karena semakin sulit untuk merahasiakan sesuatu. Kemudian tren yang ketiga yaitu from G7 to G20. Kelompok G yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang dalam sejarah perekonomian dunia era sebelum krisis
secara rutin memakai peran konstruksi dalam mengordinasikan kebijakan global mengenai perekonomian dunia. Mereka secara vertikal mendikte negara-negara lain termasuk negara-negara berkembang. Nah, hal itu saat ini telah berubah, di mana kelompok G7 secara perlahan telah memudar. Mereka tidak lagi merepresentasikan wajah perekonomian dunia sebagaimana yang diperlihatkan oleh G20, yaitu kelompok 20 negara besar dunia yang menghimpun hampir 90% GNP dunia, 80% total perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia. Kemudian tren yang keempat, yaitu from belief to humanity. Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, kita semua saling terjalin dalam dunia sosial dan budaya baru yang lebih humanis. Contoh dunia maya membuktikan bahwa agama yang bersifat vertikal dapat hidup berdampingan dengan aspek kemanusiaan dan sosial budaya yang bersifat horizontal. Kemudian tren yang kelima yaitu ada from close to open market. Nah, keempat tren di atas membawa perubahan bagi pasar yang awalnya tertutup kini relatif lebih terbuka. Pasar global telah menjadi daftar dan semua marketer memiliki kesempatan yang sama. Dengan kemajuan platform teknologi online dan mobile, pengusaha atau penjual dapat menjangkau pembeli tanpa batas dan sebaliknya. Platform yang memfasilitasi transaksi antara pengusaha atau penjual dan pembeli yang bersifat customer to customer atau C2C, contohnya itu seperti eBay atau dan juga Alibaba. Kemudian tren yang keenam yaitu from competition to cooperative. Perkembangan teknologi terkini tengah mengubah semua yang ada di lingkungan bisnis, mulai dari lingkungan makro hingga mikro. Dunia semakin transparan dan akses informasi semakin mudah dan cepat. Kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan kompetitor dan dapat mengakses konsumen mereka dan juga sebaliknya. Nah, di era New Wave ini, persaingan yang sehat terjadi ketika bidang permainan sama besar. Semua pemain berada pada posisi sejajar. Kita dapat menang bila kita lebih unggul, di mana kunci untuk meredam permainan kasar ditentukan oleh siapa yang mau berkolaborasi secara adil atau fair dengan kompetitor. Kemudian, tren yang ketujuh yaitu the rise of new customer, yaitu digital native. Salah satu dari 3 konsumen baru yang terus berkembang adalah masyarakat tulen new wave yang dinamakan digital native, alias konsumen asli digital. Konsumen yang well connected dengan dunia digital. Konsumen seperti ini bersifat transendental, tidak terkotak-kotakan secara umur, demografis, geografis, strata sosial, dan juga status lain. Kemudian tren yang ke-8 yaitu the rise or new customer, yaitu new emerging youth. Konsumen baru kedua adalah new emerging youth. Konsumen baru berumur sekitar 8-24 tahun yang merupakan generasi baru di era milenium. Nah, merekalah yang memegang peran berikutnya di sektor ekonomi setelah habisnya generasi baby boomer dan semakin menuanya generasi X. Kemudian tren yang ke-9 yaitu the rise of new customer, yaitu new urban woman. Konsumen ketiga adalah kaum wanita urban. Dengan kecanggihan alat teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kekuatan wanita dalam melakukan word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut dan word of mouth menjadi lebih besar. Mereka dapat mengajari para new wave marketer bagaimana menjadi pemasar yang lebih menunjukkan sisi emosional dan juga humanisme. Kemudian, tren yang terakhir yaitu ada the connector, menghubungkan para pemasar dengan lingkungan bisnis, kompetitor, konsumen, dan para change agents yang aktif membentuk perubahan tatanan makro, mulai dari perubahan teknologi, politik dan legal, ekonomi, sosial budaya, dan juga pasar. Nah, konektor terdiri atas 3 jenis, yaitu mobile interaction, experiential event, dan social media. Ada di belahan dunia online dan juga offline. Nah, dengan adanya konektor, pemasar di era New Wave dapat menerapkan always-on connection. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu business to customer atau B2C. Jadi, business to customer adalah bagian dari e-commerce yang digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi dan melakukan proses bisnis atau jual beli secara online. Sebagai salah satu e-commerce, business to customer atau B2C ini dapat membantu perusahaan dan customer untuk melakukan transaksi secara elektronik atau online. Next. Dengan adanya business to customer ini, maka dapat mengubah proses belanja dengan melakukan proses tawar-menawar secara online atau jual beli dilakukan secara tidak langsung.
Next. Adapun berbagai layanan yang diberikan oleh B2C, yaitu terdiri atas 6. Yang pertama yaitu memuat sampel produk yang akan dijual, beserta informasi penting lainnya di internet. Kemudian yang kedua, transaksi pemesanan barang dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga, transaksi pembayaran barang. Yang keempat, ada transaksi pengiriman barang. Yang kelima, ada memuat berbagai informasi mutakhir dari berbagai produk atau jasa yang disediakan. Kemudian yang keenam, yaitu memberikan layanan servis lengkap secara online. Pelayanan dari B2C ini terdiri atas 3 tipe atau 3 jenis, yaitu yang pertama adalah auction store. Next. Seperti yang kita ketahui, auction store ini merupakan toko lelang di internet yang sering beredar atau banyak beredar atau ada di lingkungan sehari-hari kita atau di sosial media. Jadi toko lelang internet ini merupakan tempat yang memberikan pelayanan di bidang perdagangan, seperti menampilkan produk perusahaan, cara pembayaran, dan lain sebagainya, sehingga diketahui oleh calon pembeli. Pelayanan ini memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai karena dapat diakses oleh calon pembeli dari berbagai negara tanpa batasan waktu maupun tempat. Adapun keuntungan dari auction store ini, yang pertama yaitu konvensi adalah orang yang tinggal di rumah atau kantor dan berpartisipasi dalam perdagangan atau tawar-menawar. Kemudian yang ke B ada flexibility, yaitu layanan yang dapat menyinkronkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mengetahui prosesnya dari beberapa waktu lampau. Kemudian yang ketiga ada increase reach, adalah layanan internet yang dapat memperluas daerah jangkauan hingga dapat menjangkau seluruh dunia. Kemudian yang ke D ada economical to operate, adalah layanan yang memperkecil biaya yang diperlukan dalam pengembangan. Kemudian yang ke E ada inspection of goods, adalah layanan yang membantu seorang untuk melakukan pemeriksaan atau barang yang akan dibeli. Kemudian yang ke F ada potential for fraud, yaitu menunjukkan kemungkinan adanya penipuan karena proses pembayaran dan pengiriman tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada yang kedua yaitu online store. Next. Online store merupakan tempat jual beli yang dilakukan secara digital dengan memilih atau memesan barang menggunakan internet, sehingga tidak dilakukan secara tatap muka, baik itu antara penjual maupun pembeli. Adapun keuntungan dari online store ini bagi perusahaan yaitu yang pertama ada increased demand, di mana terdapat bertambahnya permintaan. Kemudian yang B ada low cost route to globe reach, yaitu lini biaya yang rendah menuju pencapaian global. Kemudian yang C ada cost reduction of promotion and sales, yaitu penurunan biaya promosi dan biaya penjualan. Kemudian yang D ada reduce cost, yaitu pengurangan biaya. Adapun keuntungan online store bagi konsumen yaitu yang pertama ada lower price atau harga yang relatif murah. Kemudian yang ke B ada wider choice, yaitu pilihan lebih mudah. Kemudian yang ke C yaitu ada better information, yaitu informasi yang lebih baik. Kemudian yang D ada konvensi atau praktis dan menyenangkan. Next. Kemudian yang terakhir itu adalah online service, merupakan tempat untuk meminta informasi atau layanan dari perusahaan dengan cepat dan mudah, dan dapat melakukan proses jual beli seperti tiket perjalanan, tiket servis, tiket bis, dan sebagainya. Kemampuan yang ada dalam layanan internet dengan model online service ini, seperti yang pertama ada instantaneous communication, yaitu komunikasi yang dapat dilakukan dengan segera. Kemudian yang ke B ada global access, yaitu akses dapat dilakukan secara global atau pada seluruh dunia. Kemudian yang ke C ada customization, yaitu ada pembiasaan. Kemudian yang ke D ada intermediation, yaitu perantara atau penengah. Kemudian yang ke E ada consolidation and convergency atau konsolidasi dan bersatu di suatu tempat. Kemudian yang ke F ada collaboration,
yaitu kolaborasi atau kerjasama. Next. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu globalisasi. Next. Globalisasi ini mengacu pada adanya suatu tantangan persaingan secara global antar negara di seluruh dunia. Jadi dengan adanya tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup beserta kecenderungan lainnya merupakan tantangan yang saling terkait dalam globalisasi. Jadi persaingan global ini di mana seluruh sumber daya bergerak bebas melewati batas-batas yang ada, di mana hanya sumber daya yang unggul yang dapat bertahan dalam persaingan. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk yang tinggi sekaligus akan menyediakan angkatan kerja yang tinggi pula, sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tinggi sebagai keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, seperti melalui proses kreatif dan inovatif berwirausaha. Sumber daya yang kreatif dan inovatif ini hanya terdapat dalam wirausaha sebagai sebuah tren untuk menuju ke era ekonomi global yang menciptakan potensi dan kesempatan bisnis di tingkat global. Ekonomi global ini diharapkan mampu mendorong munculnya berbagai peluang pasar di tingkat dunia bagi wirausaha. Next. Adapun manfaat atau keuntungan dari perdagangan dunia, yaitu yang pertama, perdagangan bebas diyakini sebagai obat mujarab untuk menciptakan efisiensi perdagangan. Kemudian yang ke B, satu manfaatnya adalah produk murah dan bermutu, akan menyingkirkan produk mahal dan berkualitas rendah. Kemudian yang ke C itu posisi tawar-menawar antar negara mempunyai kekuatan yang sama. Next. Adapun beberapa kerugian dari perdagangan dunia, yaitu yang pertama, produsen yang berasal dari Indonesia. Karena apabila adanya proteksi yang kurang dari pemerintah, maka akan memberikan tekanan berat bagi wirausaha lokal. Dan yang ke B, pengusaha yang belum mampu bersaing di pasar internasional akan kesulitan untuk menghadapi komoditas yang sama dari pesaing luar negeri. Kemudian yang ke C, ketidakpastian usaha di Indonesia dikhawatirkan akan membuat pasar dalam negeri dibanjiri produk asing, dan pada akhirnya akan mematikan kreativitas domestik atau pengusaha lokal. Yang ke D, kebebasan investasi asing di Indonesia dikhawatirkan akan menyingkirkan pengusaha domestik atau lokal. Kemudian yang ke E, sumber daya alam negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, akan terkuras habis oleh negara maju. Dan yang ke F, upah buruh yang relatif rendah di negara berkembang, khususnya Indonesia, akan menguntungkan negara maju. Kemudian dengan menurunnya ekspor di negara berkembang, khususnya Indonesia, diakibatkan karena kalah bersaing dengan produk negara lain. Kemudian yang ke H, meningkatnya produk ke negara berkembang, khususnya Indonesia, karena kalah bersaing dalam segi harga maupun kualitas. Kemudian, negara berkembang, misalnya seperti Indonesia, akan defisit dalam neraca perdagangan karena impor lebih besar pada ekspor. Kemudian yang terakhir, kerugian dari perdagangan dunia yaitu peluang pasar akan direbut oleh negara maju, sehingga tidak memberikan kesempatan atau lapangan kerja bagi pengusaha domestik untuk dapat memaksimalkan hasil usahanya. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai menilai peluang membuka usaha baru. Next. Untuk memulai memasuki dunia usaha, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri.
Terdapat 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perusahaan milik sendiri atau usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Yang kedua ada persekutuan atau partnership, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir perusahaan berbadan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham. Cara yang kedua adalah dengan membeli perusahaan orang lain atau buying. Membeli perusahaan yang sudah berdiri dan sudah dirintis serta dikelola orang lain dengan nama atau goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Cara yang terakhir adalah kerjasama manajemen atau franchising yang merupakan bentuk kerjasama antar wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan suatu usaha. Next. Seseorang lebih sering memiliki hasrat untuk mendirikan usaha baru karena melihat adanya peluang yang luas di hadapannya, serta adanya impian dan optimisme yang berlebih. Hal ini tentu bukan hal yang baik, maka guna meredam impian serta optimisme yang berlebihan tersebut, sebaiknya sebelum membuka usaha baru, seseorang harus melakukan evaluasi secara cermat terkait dengan peluang yang ada. Evaluasi peluang usaha dapat dilakukan melalui konsultan atau orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bisnis sejenis, seperti mitra usaha, para investor, atau partner yang terlibat dalam usaha tersebut. Memulai usaha baru bukan hanya membutuhkan kemampuan, namun juga ide serta kemauan yang harus diwujudkan dalam bentuk produk dan jasa yang laku di pasaran. Terdapat 2 pendekatan utama untuk mendapatkan peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu yang pertama ada pendekatan inside out atau idea generation yang merupakan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha, yang dapat dilakukan dengan melihat keterampilan diri sendiri, kemampuan, latar belakang, dan lainnya yang menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Berdasarkan pendekatan inside out ini, maka dalam memulai usaha, seorang calon wirausaha harus memiliki kompetensi usaha yang terdiri dari yang pertama ada kemampuan teknik, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa serta menyajikannya. Yang kedua ada kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Yang ketiga ada kemampuan finansial, yaitu kemampuan untuk memperoleh sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan hubungan, yaitu kemampuan untuk mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan pihak luar. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan outside in yang disebut dengan opportunity recognition, yang merupakan pendekatan yang berbasis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Pendekatan ini melakukan pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan dijadikan peluang-peluang ekonomi. Next. Menurut Bygrave, terdapat 3 komponen yang sebaiknya diteliti dan dievaluasi bagi seorang yang ingin sukses dalam membuka sebuah usaha baru. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu yang pertama adalah the opportunity atau kesempatan. Komponen pertama ini adalah kesempatan atau peluang, di mana dengan adanya kesempatan tersebut, apakah seorang mampu menangkap dan menjalankannya di kemudian hari. Yang harus dianalisis yang kedua adalah the entrepreneur and the management team, yaitu wirausaha dan tim manajemen. Pada komponen ini dilihat apakah seseorang mampu menjadi seorang wirausaha dengan membentuk suatu tim manajemen yang solid. Dan yang terakhir ada the research needed to start the company and make it grow, yaitu kebutuhan berbagai sumber daya untuk memulai usaha dan pertumbuhan perusahaan. Pada komponen ini akan diteliti apakah berbagai sumber daya yang diperlukan mampu disediakan oleh perusahaan. Minimal perusahaan itu harus mampu menyediakan sumber bahan baku, sumber daya manusia, dan modal. Lebih jauh jika memungkinkan untuk menguasai faktor produksi utama, yaitu man, money, market, material, mesin, dan metode, yang ditambah dengan sumber daya tanah dan manajemen. Next. Selanjutnya adalah materi mengenai keunggulan kompetitif dan strategi bersaing. Next. Adapun untuk mencapai keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam bisnis, pelanggan memiliki peran yang sangat penting karena pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi suatu usaha serta menjadi alasan keberadaan usaha tersebut.
Fokus pada pelanggan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengurangi birokrasi, memuaskan pelanggan, menanggapi keluhan, menjalin komunikasi yang baik, serta melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin dan berkesinambungan. Yang kedua ada inovasi dan kreativitas, di mana UKM merupakan sumber yang menonjol sebagai sumber inovasi dan kreativitas. Dengan adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi, maka usaha akan dapat bersaing secara unggul. Yang ketiga, ada pencapaian kualitas. Kualitas tidak hanya terbatas bagi perusahaan besar. Kualitas berperan penting dalam perkembangan usaha, karena semakin baik kualitas yang dimiliki sebuah perusahaan, maka baik kualitas produk, jasa, maupun kualitas pelayanannya, maka semakin bagus pula citra sebuah perusahaan di pasaran. Yang keempat, ada integritas dan tanggung jawab. Reputasi yang utuh dalam membangun jejaring pelanggan yang loyal atau setia sangat diperlukan. Untuk membangun reputasi tersebut dapat dilakukan dengan selalu bertanggung jawab dan berintegritas terhadap setiap tuntutan, utamanya pelanggan dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah produksi rendah biaya, di mana jika produk atau jasa dapat dihasilkan dengan biaya minimum, maka perusahaan akan mampu bersaing dari sisi harga. Pembeli yang sensitif terhadap harga dan kualitas umumnya akan menggunakannya sebagai pertimbangan penting dalam membeli ulang suatu produk atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Next. Pebisnis berkembang dan berhasil karena memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang memadai sehingga dapat menciptakan produk yang bernilai unggul di pasaran. Dalam manajemen strategi yang baru, Mintzberg mengemukakan 5 strategi yang dapat digunakan untuk mendukung perusahaan dalam bersaing di pasaran. Strategi tersebut dikenal dengan 5P yang terdiri dari yang pertama, strategi adalah perencanaan. Konsep strategi tidak terlepas dari aspek perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. Yang kedua ada strategi adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi merupakan pola yang selanjutnya dapat disebut dengan intended strategi, karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan, atau disebut dengan realis strategi karena sudah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada strategi adalah posisi. Menurut Mintzberg, strategi adalah posisi, yaitu bagaimana perusahaan dalam meletakkan produk yang tepat pada pasar yang tepat. Strategi posisi setiap perusahaan tentu berbeda satu sama lain, tergantung pada sasaran pasar usahanya. Yang keempat, yaitu strategi adalah perspektif. Jika pada strategi sebelumnya cenderung lebih melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung melihat ke dalam, yaitu melihat lingkungan internal organisasi, dan ke atas, yaitu melihat visi utama dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah strategi adalah permainan. Strategi merupakan sebuah manuver untuk memberdayakan lawan atau pesaing. Misalnya suatu merek akan meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi. Strategi merupakan suatu rencana aksi yang menyelaraskan sumber-sumber dan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja unggul untuk bersaing. Keunggulan bersaing atau kompetitif sendiri merupakan manfaat yang timbul jika suatu perusahaan mampu menghasilkan produk atau jasa yang dapat dilihat dari target pasarnya lebih baik dari pesaingnya. Next. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Dari yang ketujuh yaitu karakteristik menjadi pebisnis sukses. Menjadi seorang pebisnis yang sukses tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, namun juga bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pebisnis sukses. Next. Terdapat beberapa karakteristik pebisnis sukses yang dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus inspirasi untuk calon pebisnis yang ingin menjadi sukses, menurut Valentino Dinci pada bukunya tahun 2011. Yang pertama yaitu berani berinisiatif. Karakteristik berani berinisiatif artinya pebisnis haruslah berani dalam mengambil inisiatif dari ide-ide cemerlang yang dimilikinya. Inisiatif ini muncul pada saat ingin memulai usaha, pada saat menjalankan usaha, ataupun saat setelah bangkrut. Contohnya yaitu Donald Trump yang awalnya seorang pebisnis real estate
yang sempat bangkrut, namun kembali bangkit dengan berani berinisiatif membuat usaha baru, yaitu usaha boneka Donald, hingga menjual pakaian dan menerbitkan buku-buku bestseller. Semua itu terjadi berkat inisiatif yang dimiliki beliau untuk terus berkarya dan tidak berhenti. Yang kedua, yaitu tepat waktu. Waktu merupakan suatu hal yang paling terbatas di dalam hidup. Seorang pebisnis yang haruslah menepati janji dengan tepat waktu sebagai bukti atas kemampuannya dalam memanage waktunya. Di Eropa dan Amerika, waktu merupakan suatu yang berharga dan mereka menerapkan prinsip time is money. Bagi mereka, waktu yang diatur dengan sangat efisien akan menghasilkan produktivitas yang unggul. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu dengan baik telah dibiasakan sejak dini. Dengan demikian, bagi pebisnis yang ingin sukses, tepat waktu merupakan kebiasaan yang baik yang harus selalu dipelihara untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Yang ketiga yaitu ada senang belajar. Ciri-ciri pebisnis yang sukses biasanya yaitu senang belajar, yang dimana bagi mereka belajar merupakan sebuah keharusan. Dengan belajar, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna, terutama bagi pebisnis untuk kepentingan bisnisnya. Pebisnis yang tidak senang belajar dipastikan akan tertinggal dan tersingkir dari persaingan, karena dengan belajar dapat menumbuhkan ide-ide cerdas baru, kreasi, dan inovasi. Nah, dari inovasi tersebut akan menciptakan perkembangan yang baik bagi kemajuan bisnis. Yang keempat yaitu berani menanggung risiko. Seorang pebisnis sukses harus berani menanggung risiko dalam menjalankan usahanya. Untuk menjadi sukses, karakter ini haruslah dimiliki dan tak perlu takut untuk gagal. Kegagalan hanyalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Artinya, kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa depan. Dengan begitu, pebisnis dapat menjadi tangguh dalam menghadapi segala peristiwa yang dialaminya. Next. Yang kelima yaitu mempunyai intelijensi bisnis. Pebisnis sukses yang berhasil memiliki pebisnis sukses yang berhasil harus memiliki kecerdasan atau intelijensi bisnis. Menurut Brian Tracy, dalam bukunya yang berjudul Change Your Thinking, Change Your Life, kemampuan ini merupakan sebuah kemampuan untuk dapat melihat peluang pasar dan mengumpulkan berbagai sumber daya yang ada untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dijual dan mendatangkan keuntungan. Kebanyakan pebisnis sukses di dunia memulai usahanya dari bisnis kecil dengan modal terbatas, namun mampu mengembangkan usahanya hingga menjadi perusahaan besar berkat keintelijensian bisnis ini. Seperti Bill Gates yang sempat drop out dari Harvard University, kemudian berhasil menjadi pebisnis sukses di bidang software komputer Microsoft yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Begitu juga dengan Steve Jobs yang memulai usaha mungilnya yang bernama Apple Computer, kemudian mampu membesarkan bisnis dengan menghasilkan ratusan produk berkat kecerdasannya dalam menangkap peluang yang ada. Yang keenam, pebisnis sukses melakukan sesuatu secara berbeda. Salah satu karakteristik yang ditemukan pada seorang pebisnis sukses yaitu melakukan usaha yang tidak dilakukan oleh orang lain dan merasa bangga atas perbedaan tersebut. Menurut mereka, berbeda dengan yang lain akan menghasilkan keuntungan lebih karena terobosan dan inovasi yang baru yang diciptakan akan membuat para pelanggan penasaran terhadap produk mereka. Seperti yang dilakukan oleh Casio Tadao bersaudara yang memulai usahanya dengan bisnis rumahan dan sempat mendapatkan ejekan ketika menawarkan produknya ke suatu perusahaan. Namun, mereka tak menyerah dan menjadikan ejekan tersebut sebagai cambuk untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan pesaingnya. Kerja keras yang dilakukan mereka pun membuahkan hasil baik hingga produknya dikenal sebagai produk berkualitas tinggi dengan merek Casio. Yang ketujuh yaitu pebisnis sukses selalu optimis. Seorang pebisnis sukses merupakan orang yang selalu optimis dalam menjalani hidup. Bersikap optimis dan meyakinkan bukan saja harus ditampilkan karena tuntutan profesi, melainkan juga sebagai cermin sikap kita dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam majalah American Psychologist, edisi ke-43 tahun 1988 menunjukkan bahwa calon-calon presiden Amerika yang lebih optimis biasanya mampu terpilih dalam pemilu.
Begitu pula menurut M. Seligman dalam bukunya yang berjudul Learn Optimism, How to Change Your Mind and Your Life, membeberkan bahwa salesman yang optimis biasanya lebih tinggi prestasinya dibandingkan dengan salesman yang pesimis dan mudah menyerah. Dengan melihat pernyataan-pernyataan tersebut, seorang pebisnis yang ingin sukses wajib memiliki sikap optimis yang sangat besar untuk mencapai mimpinya menjadi miliarder. Dan yang terakhir, senang melayani dan memberi. Seorang pebisnis sukses pasti mempunyai kepribadian sebagai pemimpin yang dimana seorang pemimpin adalah pelayan dan pemberi baik untuk karyawannya maupun masyarakat luas. Seperti Bill Gates yang merupakan pebisnis sukses dan salah satu orang terkaya di dunia menyumbangkan sejumlah kekayaannya dalam bentuk uang untuk kemanusiaan. Bill dan Melinda Gates juga mendirikan organisasi amal terbesar di dunia pada tahun 2005 yang telah membantu ratusan nyawa di dunia yang membutuhkan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni.